apa yang saya cari? Karena akhirnya tidak ada Pak, program saya itu saya sedang untuk saya tidak ada. Jadi ini panjenengan dapat ini kurang lebih 1 miliar. Tidak ada potongan apapun dari saya. Tidak ada potongan apapun dari staf saya. Tidak ada potongan apapun dari negara. Kalau ada yang memotong, ya telepon saya ini nomor saya. Kalau staf saya jamin hari itu juga saya pecat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang menjelang sore ini untuk kesekian kalinya di tempat ini untuk kedua kalinya, terus di tempat lain kemarin dengan pesertanya di atas 400, di sini tidak muat, jadi pakai gedung yang lain, bertemu sama keluarga sendiri. Ini keluarga sendiri, saya bilang ini keluarga sendiri satu desa, setidaknya masih sanatnya dari sana lah, asal usulnya dari bulangan lagi. Jadi saya baru sekali seumur hidup umur 66 ini ke sana. Tapi kita tidak boleh lupa pada asal usul kita. Jadi membuat saya semangat. Karena kalau ketemu di pasar sama panjenengan saja saya ya kayak orang aja kan gitu. Kalau di sini kan ini tahu apa keluarga dari Bulengan atau berkaitan dengan keluarga Bulengan. Jadi sekali lagi saya ulangi terima kasih atas kehadiran panjenengan di saat yang harusnya mungkin istirahat, harus hadir di sini. Itu saya sangat apresiasi, terutama ibu-ibu sangat terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Mas Anang, saya panggil Mas saja, ini jauh gitu. Saya di Kementerian Tenaga Kerja. Mas Anang adalah sarjana hukum Islam, Mas. Sarjana hukum Islam sebagai mediator hubungan industrial di Kementerian Tenaga Kerja di Direktorat Jenderal Hubungan Industri. Jadi beliau ini petugas negara, pegawai negeri yang memang ditugaskan untuk memonitor, mengawasi dan membuat aturan-aturan yang perlu dibuat dalam kaitannya hubungan antara karyawan dan karyawan dengan perusahaan dan lain-lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Yang terhormat juga tidak saya yang tidak kenal lelah bekerja untuk bantu saya dengan logikanya, bantu saya berarti juga bantu kita semua, karena lebih baik ada orang Bulengan di DPR daripada tidak ada kan gitu. Kalau ada minimal kita bawa hal-hal yang bermanfaat buat keluarga kita seperti yang ada di ruangan ini. Juga seluruh yang hadir, sekali lagi terima kasih. Memang ini acaranya kurang tepat dalam arti lebih tepatnya kalau perusahaan dengan semua karyawannya. Tapi saya anggap ini adalah tetap ada manfaat besar, karena Pak Anang ini nanti akan jelasin bagaimana rumitnya mengatur hubungan antar person, antar pribadi di dalam suatu usaha, di dalam satu badan usaha, di dalam satu kelompok pekerjaan. Dasar-dasarnya jelas beliau punya. Di sini saya dibuatin teks kayak saya dari jago.
Cuman saya nggak biasa baca ini, jadi saya sarikan saja. Maaf, saya kemarin mata minus, habis operasi dua-duanya. Sekarang justru kalau pakai kacamata nggak kelihatan. Sudah normal mata, kembali muda jawabannya. Tapi matanya yang muda, yang lain-lain tetap keluar. Rambut bisa dicat, Mas. Ini urusan ringan ini. Jadi kita ringan-ringan aja ya sekali lagi. Pendekatan ini bagi saya itu bukan masalah program, bukan masalah makanan, bukan. Tapi saya merasa ada di kampung saudara sendiri. Ini yang sebenarnya saya inginkan. Alhamdulillah, jadi saya sangat mendukung itu sehingga ada kemungkinan untuk kita tingkatkan hubungan kita ini pada kesempatan yang akan datang. Terutama kalau saya terpilih. Kalau kau tidak terpilih, saya insya Allah kalau dikasih umur juga akan masih jalin hubungan. Kalau terpilih lebih bagus. Selama ini panjenengan nanti atau kita bisa beli lahan kan gitu. Lahannya kita bikin suatu badan usaha yang bisa melatih putra-putra panjenengan. Saya ingin putra-putra panjenengan ini tidak jadi kayak panjenengan kayak saya, lebih pintar dari kita. Karyawan saya bagus sekali ya. Karena mungkin ada sekitar 6.000 seluruh Indonesia dan Aceh sama itu. Tapi bukan sebagai DPR, karyawan perusahaan. Tapi yang sekarang dipegang anak saya. Kalau mau pinjam uang itu dilihat dulu untuk apa. Kalau untuk anaknya sekolah pasti disetujui. Pasti. Karena saya punya filosofi, anak-anak kalian harus lebih baik dari kalian. Yang supir jadi sarjana S1 sudah banyak di tempat saya. Yang supir yang tidak bisa bayar uang sekolahnya, kalau anaknya pintar kita kasih dia sekolah. Kami ada yayasan, namanya Yayasan Monika Yasin. Monika itu nama istri saya, dan di dalam agama Katolik Monika itu yang kayak Yasin kan Islam. Suatu kata, suatu nama yang sangat ya, kalau kita kan Yasin itu artinya Allah yang tahu. Monika juga sama, jadi kalau dua ini saya jadiin satu yayasan Monika Yasin, pasti itu akan menjadi monumental. Ini kok ada satu kata Islam dan satu kata Katolik menjadi satu, dan itu misinya misi Islam. Dan alhamdulillah berkat doa orang tua saya dan kita semua, 6 bulan setelah saya kawin di ikatan sipil dari agama, misi saya masuk Islam. Ibu mas kalian tahu nggak kalau saya nggak ikut, sebenarnya kami punya cucu 5. Jadi kalau sudah bentrok dengan kepentingan cucu, DPR dikalahin. Pasti dia lihat cucu. Jadi rasanya istri saya itu lebih Islam dari saya sekarang. Sehingga saya bersyukur sekali, dan saya membuat dia masuk Islam bukan terpaksa, bukan saya aja, enggak. Saya hanya kasih tahu Islam itu begini. Jadi perbuatan kita itu akhirnya kok ini seperti itu kewajiban sebagai laki-laki Islam. Akhirnya alhamdulillah beliau ya 6 bulan masuk Islam sendiri, tidak di depan saya. Masuk Islam dari tetangga yang kebetulan waktu itu orang Sunda, sehingga diajarin. Alhamdulillah sekarang hajinya lebih lancar dari saya, di bawah saya. Dan beliau tidak pernah mondok, bukan karena sakit. Makanya kalau baca-baca bahasa Arab itu masa itu nggak bisa saya tiru, karena beliau membiarkan saya ngaji wakil, ngaji ke dunia contoh bisa. Jadi nggak pintar ngaji. Isi saya lancar, dia tadarus, setiap puasa tadarus. Jadi alhamdulillah saya sedikit, karena sekali lagi ini bagi saya lebih dari sekadar sosialisasi hubungan antar industri. Bagi saya ini adalah suatu silaturahim dengan keluarga besar saya, orang-orang dulu. Sekali lagi terima kasih buat sekalian.
banyak peraturan pemerintah yang berkaitan dengan aturan hubungan industrial. Nanti masalahnya bagaimana karena segala sesuatunya itu diatur. Saya merasa walaupun ini tidak 100% kena yang harus kami jelaskan, tapi ada beberapa filosofi dari hubungan industrial ini yang ingin saya highlight. Contoh kebiasaan yang salah Ibu Bapak sekalian di negara ini, di negara kita tercinta ini terjadi, dan ini sulit kita merubahnya, repot, dan kalau tidak berubah juga akan menghambat. Contoh, kita suka membela yang lemah daripada yang kuat tanpa melihat kasusnya. Buktinya ada sepeda motor nabrak sepeda, yang disalahin sepeda motornya, itu pasti. Padahal yang salah jalan itu sepedanya. Ada sepeda motor tabrakan dengan mobil, yang disalahin mobilnya. Padahal yang salah jalan, yang melanggar jalan, yang ngicor-ngicor jalan itu sepeda motornya. Ada orang miskin, orang kurang mampu bentrok sama orang kaya, yang disalahin orang kayanya. Padahal mohon maaf, bukan kita di orang ini, yang nyolong yang kurang mampunya. Nah, kebiasaan seperti itu keliru. Kalau kita berbicara hubungan antar dua pribadi dan kita akan menilai, ya kita nilai siapa yang salah dulu, Pak. Perkara yang salah yang motor, hancur motornya, yang mobilnya si mahal tidak apa-apa, ya tetap yang salah motornya dulu. Kalau sebab bahwa nanti yang naik mobilnya si mau bantu, itu lain soal. Nah, itu namanya orang kaya yang baik hati. Jadi dilihat dulu kasusnya. Nah, hal-hal yang seperti ini Bapak sekalian, kalau saya cerita panjang sekali ya, yang mana harus disadarkan, jangan menilai sesuatu itu kalau begitu saja keluar penilaiannya tanpa melihat dulu perkaranya. Mereka yang bilang, nggak boleh begitu, kan? Misalnya ada motor ditabrak mobil mewah, jangan langsung mungkin yang punya mobilnya. Tanya dulu, kenapa sampai nabrak dulu ya enggak? Kalau gitu, jangan motor dulu. Ini contoh sikap paling bulan ya. Terus kita dekatin sama yang punya mobil ini, orang miskin, kalau bisa tolong dibantu. Saya ingin bantu kalau minta. Nah, kira-kira seperti itu Pak, Ibu sekalian. Jadi kesalahan kaprah ini jangan diteruskan. Tidak ada negara maju seperti itu. Kalau kita menjadi negara maju, ya harus apa istilahnya itu ya, harus rasionalitas pikiran harus dikedepankan. Oke. Jadi kalau tidak berpegangan, kacau negara kita. Benar. Saya satu contoh kemarin bahas undang-undang. Sekalian ini curhat ini supaya jenengan ngawalin istilah tadi itu tak. Ya kalau dari sisi capek, income capek dan tidak sumber sebetulnya. Saya dengan perusahaan saya, dengan beberapa aset usaha saya, ya insya Allah enggak kurang lah. Tapi kenapa saya motor jadi anggota DPR, minta panjenengan dukung lagi saya? Apa variasinya kerja di DPR? Enggak. Bukan itu yang saya cari. Apa yang saya cari? Karena akhirnya saya sudah umur 66, sudah dapat bonus dari Allah. Nggak ada yang saya cari. Perusahaan saya ada 26 perusahaan dipegang anak saya nomor 1, yang usaha-usaha dagang nomor 2, yang usaha dagang dipegang anak saya nomor 1, yang bungsu adalah perempuan, dan dia memegang yayasan Menikah Yasin tadi. Jika ada anak orang tuanya sebentar tak bisa bayar sekolah, kabari Mas Satu akan mengabari saya.
insya Allah akan bantu. Kenapa saya ngotot? Ya itu tadi, karena saya mencari bekal akhirat. Tak cukup Pak, bekal akhirat ini tak cukup masa itu. Nah, saya ketemu dengan Pak Menteri Tenaga Kerja Pak yang dulu masalah. Beliau itu punya saham di perusahaan saya. Beliau itu dengan saya sudah sangat dekat. Beliau itu komisaris di perusahaan saya. Pada suatu ketika tahun 2009 saya dipanggil ke rumahnya ibu saya. Kasih kita makan di rumah, ya dipanggil menteri, senang lah. Saya datang. Apa yang diomongin yang menurut saya terkenal? Pak Yasin kata dia, udah Anda mundur aja dari perusahaan-perusahaan itu, Anda akan punya waktu ngurus orang. Anda hanya bisa ngurus perusahaan, dapat uang lebih. Udah cukup Anda. Anda jangan untuk orang akhirat saja. Kalau nanti mati besok, saya nggak yakin Pak Yasin masuk surga. Coba. Saya kaget ibu bapak saya. Saya kaget benar. Diam saja, ngomong. Karena beliau itu lebih tua dari saya sekitar 8-10 tahun lah. Jadi saya hormat sama beliau. Sama-sama insinyur, sama-sama master bidang manajemen. Saya BA-nya dari Amerika, dia BA-nya dari Jepang. Tapi pendidikannya sama, pemikirannya sama. Itu tanda-tanda tapi itu cari-cari. Itu tanda-tanda yang nanti saya ngisi gitu. Saya tanda tangan aja lah. Tiba-tiba saya masuk di caleg. Kaget semua orang. Yasin, saya masih umur 51 atau 52 gitu. Lagi top-topnya gitu saya. Wah, kata orang Bapenas. Jadi PP itu mungkin 5%, 10% kami dapat. Di Bapenas itu hampir separuh dari Bapenas kami dapat. Yasin, udah di politik tuh gitu. Pendek kata ternyata saya masuk. Akhirnya saya mundur dari semua perusahaan saya. Saya nggak mau meracun. Saya benar-benar pegang kata-kata Pak Irman Suparno. Mudah-mudahan Allah meridhoi saya terpilih dan saya mengabdi kepada masyarakat. Masa itu jadi saksi. Tidak ada Pak, program saya itu saya sedang untuk saya tidak ada. DRKI 1 miliar dari tempat beliau ini. Tahun pertama ada yang dikit. Saya tanya belakangan. Waktu sedang saya tanya ke kiainya, jadi kenapa? Ya Pak Yasin, dia bilang katanya Pak Yasin, jadi Pak Yasin. Kaget saya. Ada uang di belakang. Saya bilang, Mam, karena tak menjawab ini. Kok dalam motong sosial itu dibilang disuruh Mam kan staf saya. Umur mau marah. Saya ngomong, saya tidak bisa ngomong nama di sini. Dan mohon maaf, jadi masih nasab kita dulu lah setidaknya ya. Akhirnya kami bangun 7 Pak, 1 tahun. Tahun kedua dapat 7 lagi. Satu miliar, jadi 7 miliar lagi. Begitu sudah ditetapkan oleh Kementerian Anak, saya kumpulin kiai-kiai. Kiai, saya bilang, saya tidak makan di restoran yang cukup bagus kan. Kiai ini panjenengan dapat ini kurang lebih 1 miliar. Cuman beda jurusan, beda besarnya. Ada jurusan yang 1 miliar kurang lebih, ada kurang agak mungkin 800 juta. Ini punya kiai semua. Tidak ada potongan apapun dari saya. Tidak ada potongan apapun dari staf saya. Tidak ada potongan apapun dari negara. Kalau ada yang memotong, kiai telepon saya dan nomor saya. Kalau staf saya jamin hari itu juga saya pecat. Jadi satu contoh Pak, saya nggak bisa semua. Satu contoh yang saya itu jadi saksi. Nah, hal-hal seperti itu yang saya lakukan untuk masyarakat. Memang gak enak dari staf saya.
Ya orang lain bisa pakai mobil Avanza, staff saya kalau itu Avanza saya kan. Cuman selalu saya tekankan hidupmu akan lebih tenang dengan bekerja seperti ini. Karena kalau dikejar-kejar dosa itu, dikejar-kejar rasa salah, akhirnya jatuhnya kita sadar kita kena apa game. Jadi kira-kira itu Bapak sekalian. Karena itu saya berkepentingan juga mohon dukungan doa dari panjenengan semua. Mohon juga dukungan kesatuan untuk panjenengan dalam masyarakat Jember Lumajang yang lain. Jadi itu saya pikir sosialisasi saya. Bagian yang ketiga, karena walaupun bagaimana juga ini harus melaporkan juga hal-hal yang terkait dengan anggaran. Jadi saya berharap nanti akan ini yang mudah-mudah. Tadi nanya Indonesia Raya ada bagus di sini dengan masyarakat. Yang pertama dulu saya lihat masih punya garuk-garuk, masih banyak oleh kanan kiri, masih ngomong. Jangan begitu bicara nyanyi Indonesia Raya harus tegak, sikap tegas, sikap tegak, nanti ke depan. Indonesia Raya bendera merah putih itu tidak dapat hadiah dari Belanda kita sekalian, tapi kita perangi. Satu-satunya negara di dunia yang dapat kemerdekaan negara Indonesia. Jadi merdeka mana kan di situ. Begitu lagu minimal Indonesia Raya lah, yang lain belum kan. Tegak. Saya tadi sudah senang. Jadi begini, untuk tahun 2023 ini anggaran dari untuk Kementerian Tenaga Kerja ini dari data dari BPA kami dapat 5 triliun lebih dikit, tepatnya 5 triliun 32 juta. Oh banyak benar tepatnya, tapi kan seluruh Indonesia Pak, ini masih kurang maksudnya. Cukupnya itu 2 kali lipat ini. Karena ngurusin tenaga kerja di luar negeri itu mahal, dikit-dikit mereka diancam, dikit-dikit mereka diancam pulang mati, dikit ini mereka diperas sampai meninggal pulang mayatnya. Saya nggak akan seperti itu kalau ada itu banyak yang menunjukkan. Saudara-saudara kita banyak alhamdulillah yang dihukum mati, dihukum penggal, disiksa di luar negeri. Nah, untuk itu bagian dari tenaga kerja, tapi bukan diangkat bagian lain perlindungan tenaga kerja. Itu untuk mengangkut itu aja udah enggak. Jadi 5 triliun ini sebenarnya kecil. Cocoknya ini mungkin 10-15 triliun tapi diangkat. Jangan itu karena nggak terdapat ya kalau ini DPR itu nggak pernah ngomong mas, anggaran sampai itu nggak pernah ngomong. Dan diajukan ke Ibu Menteri itu nggak pernah kali potong, bahkan kami minta ditambahin. Terus untuk tahun depan ini baru RAPBN, bukan APBN, rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang nanti masih akan dipidatokan oleh Pak Jokowi tanggal 16 Agustus. Mana saya tanggal 16 aku dibutuhkan tanggal 16 itu ada pidato presiden tentang RAPBN. Jadi tanggal 16 Agustus dipidatokan oleh presiden. Setelah itu masa sangga, masa koalisi dari semua masyarakat Indonesia harusnya. Jadi kalau gini-gini aja ditutup-tutupi, nggak boleh ada orang tahu, salah itu. Kalau tadi kan kopi, kemarin gitu. Dan itu memang angka uang kartu panjenengan juga. Dari panjenengan bayar pajak, panjenengan bayar macam-macam. Jadi untuk anggaran tahun depan itu 6 triliun, naik 1 triliun, dan itu minta tambahan menterinya 1 triliun lagi, menjadi kira-kira 7,1 triliun nanti. Jadi sekarang anggaran Kementerian Tenaga Kerja tahun depan itu 7 triliun, dan dari 7 triliun itu ada PLK itu masalah. PLK itu sebetulnya tapi betul melalui beberapa penilaian lebih lanjut. Untuk BPD bisa memakai
selesai itu semua sudah tangan bisa kita beli tanggungan berbeda rekam komunikasi. Ambil aja jurusan kalau ibunya jurusan pengolahan makanan, seperti kopi, macam-macam. Karena saya ada dua, dan itu di desa kedua tempat mengingat desa itu di daerah selatan. Pernah saya bawa pulang ke Jakarta, saya kasih ke istri saya, coba kamu kasih. Ini enak ya, gimana? Ini BLK, masak BLK ya? Oh kayak waktu mana? Ya memang BLK tidak mampu, jangan bisa BLK. Ada juga coba cucunya dari Lahan ini itu las, bengkel las. Bengkel itu mahal itu lupa masalah. Bagaimana? Karena alat-alatnya mahal sekali. Punya las tahanannya. Saya akan tanya itu kiai orang yang visinya bagus. Kita akan kerjasama terus bagus sekali. Kok bebas? Panjenengan satu-satunya yang bebas. Apa argumen pada sini? Jadi nanti dari rumah ke sini kan? Iya. Kalau melihat nggak panggil orang sepanjang jalan. Kenapa? Itu kan semua besi. Besi itu kan perlu bukan las. Jadi bukan las itu nggak akan pernah tidak diperlukan. Akan sangat diperlukan dari tahun ke tahun lebih terus dari kemajuan. Oh, ini bagus. Kalau boleh saya kasih dari dua, saya kasih 2. Tapi nggak boleh yang besar. Jadi itulah hal-hal yang bisa kita kembangkan dari wajah. Jadi misalnya kalau dengan mau masuk di komputer, ada jurusan komputer itu banyak jurusannya. Sangat bisa. Ya, bisa ya. Kalau di DPR, kalau orang-orang asli sulit kan. Biar presidennya 7 yang mau 100 orang kan, 100 lembaga. Ya pasti kita saling-saling. Dan saling atau yang dilakukan kita terminta. Baik, saya pikir itu saja. Jadi nama saya Agus Wahid dari Serut Pati. Saya kader PKB dan saya sangat bangga punya wakil dari Jember, asli Jember, dan sangat paham tentang Jember dan banyak membantu Jember, yakni Insinyur Haji Nur Yasin MBA MB. Mudah-mudahan untuk tahun 2024 nanti kita bersama-sama untuk memilih beliau sehingga kita tidak memilih calon yang seperti kucing dalam karung, tidak memilih orang yang tidak tahu nasabnya, tidak tahu ceritanya, udah calon di Jember. Apakah tahu permasalahan di Jember? Dan kita buktikan bahwa beliau begitu paham tentang Jember karena beliau adalah orang Jember asli. Buktinya beliau tergabung dalam satu organisasi yang dikelola oleh Bapak Sebulan. Saya Abdul Hadim, mungkin dengan Saudara Agus, karena waktu dulu satu kelas baik dari SD maupun SMP, kalau dia ngomong masalah kader NU, saya ini banyak organisasi. Saya kader NU, ketua Banser, terus ketua kami merangkak, karena ini katanya Banser bukan pemerintah. Yang saya tanyakan kepada Nanda Haji Nur Yasin, karena beliau tadi mengungkap masalah undang-undang, karena yang biasa untuk di Republik Indonesia ini yang salah tetap yang kecil, apalagi salah, walaupun benar tetap salah. Karena untuk mengantisipasi adanya undang-undang itu harus yang ngomong adalah dewan, bukan masyarakat. Walaupun mau turun se Indonesia, tapi tidak ada jabatan
tidak digubris oleh pemerintah. Itu yang satu. Baik, jadi nanti saya sedikit ada sosialisasi kalau itu dengan pertanyaannya Gus Wahid tadi. Jadi pekerjaan non formal. Jadi di Komisi 9 itu punya 7 mitra. Komisi 9 legislatif atas pemilihan panjenengan mengirimlah orang-orang anggota DPR sebagai wakil dari panjenengan di DPR yang namanya legislatif. Musuhnya atau bukan musuh ya, berhadap-hadapannya dengan eksekutif, presiden, terus menteri-menterinya dan lembaga tinggi negara. Nah, kita Komisi 9 di legislatif itu ada 7 komisi. Yang 3 berkenaan dengan ketenaga kerjaan, yang 4 berkenaan dengan kesehatan. Yang ketenaga kerjaan itu adalah BP2MI, tadi saya sudah jelaskan bagaimana mengirim tenaga kerja ke luar negeri yang berat banget. Terus yang kedua BPJS kesehatan. BPJS itu ada 2. BPJS ketenaga kerjaan, Mas. BPJS itu ada 2, ketenaga kerjaan dan kesehatan. Nah, BPJS kesehatan masuk lingkup ketenaga kerjaan. Dan yang ketiga tentu Kementerian Ketenagakerjaan sendiri. Nah, kalau sosialisasi ini berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang mengatakan bukan Kementerian Ketenagakerjaan seperti Mas Anang, itu biasanya dapat kartu BPJS gratis dengan 3 bulan liburan. Nah, misalnya mau masuk dari sini. Jadi hubungan kerja atau bekerja secara informal sangat difasilitasi, sangat dijaga juga oleh pemerintah, Gus Wahid. Jadi itu ada BPJS Ketenagakerjaan itu ada yang tidak terima gaji, bukan karyawan, bukan pegawai negeri, yaitu misalnya petani, ada nggak bisa, terus pedagang, terus semua yang tidak terima gaji ada, namanya BPJS Ketenagakerjaan yang mandiri. Nah, di sini ini programnya banyak. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Anang, yaitu tentang asuransi kematian, tentang asuransi beasiswa. Banyak, ada 7. Saya nggak usah jelasin dengan kepanjangan. Hanya nanti kalau dapat bagian itu pasti lebih menarik. Dapat masing-masing panjenengan oleh KP sendiri dengan diiur oleh pemerintah selama 3 bulan. Saya minta 6 bulan. Udah 3 bulan aja Pak Yasin banyak kurang kan. Kecuali Pak Yasin tambah lagi. Ya susah juga, saya harus menembus Bu Sri Mulyani itu orang yang paling ketat jaga uang negara itu. Jadi 3 bulan. Bagusnya itu kan diurusin, panjenengan mengenai ngurus ke BPJS Ketenagakerjaan kan masuk ke sana, mundar-mandir. Kalau ikut program itu langsung dapat 250 orang kalau nggak salah. Tapi ini bukan, jadi Mas Anang justru hubungan tenaga kerja dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ada Mas Gus Wahid yang ngurusin itu ada banyak. Cuman kalau saya bicarakan sekarang tidak relevan, sekali lagi akan ruang waktu. Itu Gus Wahid. Untuk paman saya, ini paman tuh hal itu. Tapi saya lebih tua, jauh. Cuman hubungan keluarga beliau ini saudara sepupu ibu saya sama dengan Mas Saiful, saudara sepupu dari ibu saya. Saya dari ibu, yang dari Bulangan ibu. Kalau bapak dari Sumeneb, yang dari garis Bulangan dari ibu. Nah, ya itu kan medsos tuh yang mengatakan begitu itu, katanya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Nah, itu kan kata-kata orang hukum. Sebetulnya tidak seperti itu. Kalau saya bahas bagaimana kita membahas undang-undang kesehatan, itu setiap langkah, setiap kata itu untuk melindungi orang yang kurang mampu. Coba panjenengan baca undang-undang kesehatan. Kalau tidak punya bisa WA saya, Pak Yasin, saya mau lengkap undang-undang kesehatan, saya akan kirim.
Karena itu sudah legal, sudah ditok di DPR. Saya berhak mensosialisasikan sebagai anggota panja undang-undang itu. Itu semua langkah itu untuk kepentingan orang yang kurang beruntung atau berpendapatan menengah bawah. Tidak ada yang dirugikan. Kalau dibilang dirugikan, ID saja yang Ikatan Dokter Indonesia itu yang mohon maaf kurang. Saya kalau ngomong pakai bahasa Madura itu cetak sopannya kurang ajar. Selalu aja dia untuk kepentingan dirinya sendiri, nggak peduli dengan rakyat kecil. Nah itulah makanya ada DPR. DPR ditantang begitu, bubar kamu. Nggak bisa bubar. Ini kita kuat dengan undang-undang. Ini kita, iya undang-undang bikin undang-undang di DPR. Kalau undang-undangnya kita cabut, mau apa dia? Nantang itu mana? Enggak, cabut mana yang bisa kita sudah di MK? MK apa? MK juga bisa kita bubarin, DPR bisa ngebubarin. Kalau MK salah-salah itu kemarin di sistem pemilu, Pak. Kalau itu, ini bukan memprovokasi panjenengan, enggak. Kalau itu sampai sistem tertutup, kita bubarin. Itu udah sepakat. Dengan fakta-fakta begini, MK tidak bermanfaat, MK memihak pada yang tidak mayoritas, MK bubar, selesai. Gitu loh. Jadi jangan ditantang DPR. Tapi DPR juga banyak yang korupsi, ada apa? Dan itu yang keluar di TV, panjenengan tahu sendiri. Yang diborgol baju kuning, baju oranye itu kan. Mohon saya didoakan supaya saya tidak tergelincir ke lubang-lubang seperti itu.